Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhal musyahidinal kiram, saya Jihan Nurfauzia dari BSA 5B dengan NIM 2013653. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dialek dalam bahasa Arab. Nah, sebelum kita mengetahui dialek dalam bahasa Arab ini merupakan bahasa dunia tertua dan masih banyak dipergunakan sampai saat ini. Bahasa Arab memiliki banyak keunikan, keistimewaan. Salah satunya menjadi bahasa yang tersebar di seluruh penjuru dunia dan menjadi bahasa resmi di beberapa negara pada zaman kejahilian Islam dahulu. Dan bahasa Arab ini adalah salah satu bahasa Semit yang masih memelihara karakteristik dan sifat-sifat bahasa induknya. Namun, bukan berarti ia sama dengan bahasa asalnya itu. Bahasa Semit Arab ini memiliki beberapa sifat yang berbeda dengan bahasa Semit lainnya. Hal ini disebabkan oleh bermacam-macamnya suku bangsa yang ada di Arab yang menggunakannya, dan adanya pula perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhi bahasa Arab. Faktor-faktor ini mempengaruhi bahasa Arab sehingga lahirlah beberapa dialek bahasa Arab. Sisa-sisa pengaruhnya masih bisa ditemukan dalam bahasa-bahasa dunia yang masih berlaku saat ini, seperti bahasa Inggris, Jerman, India, dan lain-lain. Karena tersebar luasnya dan juga interaksinya yang intens dan panjang dengan berbagai bahasa dan budaya ini, maka sangat sulit, bahkan tidak mungkin untuk tetap mempertahankan keutuhan bahasa yang tadinya tidak ada dialek-dialek bahasa Arab. Sebagai bahasa umum, dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua, ada bahasa fushah dan juga bahasa amiyah. Bahasa Arab fushah merupakan bahasa Arab resmi yang banyak dipergunakan dan dipahami oleh semua bangsa Arab. Bahasa Arab fushah ini dipergunakan dalam forum-forum resmi, bidang kebudayaan dan ilmu, bahasa puisi dan prosa, serta surat kabar serta buku-buku. Bahasa fushah ini berasal dari satu dialek pemenang, yaitu dialek yang paling berkuasa di antara dialek-dialek bahasa Arab yang lainnya, yaitu dialek Quraisy. Sedangkan bahasa Arab Amiyah merupakan bahasa yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari, bukan dalam forum resmi ataupun ilmiah. Bahasa Arab Amiyah ini adalah dialek yang terdapat atau berasal dari bahasa Arab. Dialek-dialek ini adalah ragam bahasa Arab yang memiliki ciri khusus yang berbeda dengan ragam-ragam bahasa Arab lainnya. Namun, semua ragam bahasa itu memiliki ciri umum yang menyatukan semuanya dalam satu bahasa, yaitu bahasa Arab. Kemunculan berbagai macam dialek ini secara umum ada satu faktor mendasar yang menyebabkan timbulnya berbagai macam dialek dalam satu bahasa, yaitu karena tersebar luasnya satu bahasa yang dipergunakan oleh banyak orang. Ya, seperti dijelaskan oleh Wafi, sudah menjadi ketentuan dalam Undang-Undang Bahasa bahwa ketika sebuah bahasa telah menyebar dan dipergunakan oleh macam-macam kelompok manusia, maka mustahil bagi bahasa tersebut untuk tetap menjaga keutuhan dan kesatuan bahasanya yang semula untuk jangka waktu yang lama. Setiap dialek pun selanjutnya berkembang melalui jalan yang berbeda. Meskipun faktor ketersebaran bahasa ini tidak secara langsung mempengaruhi perceraian satu bahasa menjadi berbagai macam dialek. Akan tetapi, faktor ini memberikan celah untuk timbulnya berbagai macam faktor lain yang mengantarkan ke akibat ini. Selain faktor mendasar ini, terdapat juga faktor-faktor lain yang begitu pengaruh dalam adanya dialek bahasa Arab, yaitu adanya faktor politik, sosial, geografis, dan kebudayaan. Faktor politik sangat berpengaruh terhadap perkembangan bahasa.
Hal ini bisa dibuktikan ketika sebuah negara terbagi-bagi menjadi wilayah-wilayah terkecil yang berdiri sendiri. Pupusnya kesatuan politik ini berimbas pada hilangnya kesatuan pola pikir dan bahasa yang sama, sehingga menimbulkan dialek-dialek yang berbeda. Faktor sosial pun tidak kalah perannya dari faktor politik yang menimbulkan dialek-dialek ini. Orang-orang yang tinggal dalam suatu masyarakat bisa berbeda-beda dalam statusnya, pendidikannya, pekerjaannya, dan dengan perbedaan inilah yang mengatakan mereka dalam satu level yang berbeda dengan level lainnya. Dan level-level ini mempengaruhi pula dalam bahasa yang mereka pergunakan. Misalnya, ditemukan perbedaan strata seperti strata aristokrat, pekerja, pengusaha, pedagang, dan ilmuwan. Perbedaan strata ini mengakibatkan perbedaan ungkapan bahasa yang mereka pergunakan dalam sehari-hari. Ungkapan orang yang berpendidikan pasti berbeda dengan orang yang tidak pernah mengenyam pendidikan. Dan bahasa yang di lingkungan pekerjaan pun berbeda dengan bahasa yang dipergunakan dalam lingkungan keluarga. Demikian juga halnya dengan faktor geografis. Faktor ini sangat berpengaruh dalam menimbulkan dialek-dialek. Sebagai contoh adalah situasi desa yang berbeda dengan situasi kota. Desa yang mobilitas masyarakatnya sedikit, terisolasi dan sedikit bergaul dengan masyarakat lainnya, berbeda dengan bahasa orang-orang kota yang sering berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Sehingga bahasa orang kota tidak terhindarkan dari perubahan-perubahan karena pengaruh interaksi tersebut. Dan ada juga faktor kebudayaan yang tidak kalah pentingnya dalam menimbulkan dialek ini. Tak pelak lagi bahwa ilmu kebudayaan memiliki pengaruh besar dalam membentukkan akal dan jiwa. Pembentukan inilah yang berpengaruh dalam bahasa yang dipergunakan oleh manusia. Aspek-aspek yang menyebabkan satu dialek sering berbeda dengan dialek lainnya adalah dalam hal suara, makna, kata, dan kaidah. Adapun cara pembentukan atau proses perbedaan itu melalui ibdal, i'rab, bina, tashih, i'lal, itmam, naqs, idgham, faq, dan taraduf. Dialek-dialek bahasa Arab yang dianggap buruk dan cela adalah ajah, amagama, shanshana, wans, tumtamah, ana-ana, kashkashah, waham, qat'ah, laklanah, dan istinqah. Dan dialek bahasa Arab yang paling menonjol dan mengalahkan dialek-dialek lainnya yaitu dialek Quraisy. Kemenangan dialek Quraisy ini karena didukung oleh beberapa faktor seperti faktor agama, ekonomi, politik, dan kekayaan bahasa yang dimiliki oleh dialek Quraisy itu tersendiri. Dialek-dialek yang terdapat dalam bahasa Arab bisa dikelompokkan menjadi 5, yaitu kelompok-kelompok dialek Al-Hijaz, Najd, Assyria, Irak, Mesir, dan Maroko. Oke, mungkin cukup sekian mengenai pembahasan Lahjah Arabiyah dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.